Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube gua Hairun Imam. Nah, video kali ini kita masih membahas terkait dengan Mahfud MD. Ya, Mahfud MD. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan Fahri Hamzah yang menyemprot Pak Mahfud, Hasan Nasbi tadi yang memberi paham Pak Mahfud, dan juga ada siapa lagi ya? Siapa lagi teman-teman? Presiden Jokowi dalam pidato-pidatonya memberi paham Pak Mahfud juga. Nah, sekarang ini ada penjelasan yang sangat luar biasa dari Bang Sulvan Lindan dan juga relawan Jokowi, teman-teman. Terkait dengan apa maksud Pak Mahfud MD selalu melontarkan kritik dan seolah-olah ingin menjatuhkan Presiden Jokowi. Dan ternyata, nah ini di tengah-tengah video teman-temannya nantinya Bung Sulvan Lindan mengungkap hal yang sangat mengejutkan terkait dengan campur tangan asing dalam upaya penjatuhan Presiden Jokowi dan juga upaya untuk menggagalkan pelantikan Prabowo Gibran. Waduh, kalian harus nonton video ini secara utuh agar kalian paham konteks dan isi videonya, teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Saya melihat begini, ada mantan-mantan menteri yang mendapat kepercayaan dari Pak Jokowi misalnya ya, hampir 5 tahun, bahkan sampai sekarang belum diganti misalnya. Tetapi sudah mulai melakukan kritik-kritik tajam, hujatan lagi, bahkan hujatan-hujatan, gitu kan? Terhadap Pak Mahfud ya. Ya, Pak Mahfud MD yang paling keras. Waduh, Pak Mahfud. Jadi yang sekarang yang paling keras Pak Mahfud, ya kan? Dia kan mundur dari kabinet bukan diberhentikan, tetapi karena dia menjadi cawapres kan gitu. Otomatis dia biar lebih fair, netral, dia mengundurkan diri. Nah, tapi kan sekarang kalau kita lihat tiba-tiba mendadak Pak Mahfud ini menyerang Jokowi itu di mana-mana. Atau ada udang di balik batu. Ah, itu ada udang di balik batu. Itu cara. Itu satu cara. Wow. Ya kan ngegebuk dulu, ya kan? Nanti gue dapat jatah. Oh gitu. Mahfud siapa gak? Kenapa ya, Mahfud? Bagaimana ceritanya nih? Ya. Coba Pak Mahfud itu jadi bersikap seperti itu. Bisa jadi. Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Kalau orang-orang politik itu begitu. Ya macam-macam isu ya. Misalnya yang mengatakan bahwa rakyat sedang susah, Kaisang menggunakan Itu dia, dipelintir-pelintir. Nah, orang yang pelintir ini orang-orang yang menengah yang mau baru belajar ngomong. Ya ini kan begini. Cari panggung. Satu itu, ini memang dasarnya kan kebencian. Kalau dasarnya kebencian. Kebencian sistematik. Dan kebenciannya ini menurut saya bukan hanya sebatas kepada Jokowi. Ini juga akan berlanjut kepada Prabowo. Pasti. Bisa jadi Jokowi ini dipakai sebagai sasaran antara, kemudian ini kan memang politik ini macam-macam kalau kita bicara ya. Aku minta terobosan Anda itu seperti apa? Aku pengen tahu aja. Yang mana tuh? Yang politik tadi ini. Untuk sasarannya ke Prabowo. Loh iya bisa jadi kan. Iya. Misalnya kalau kemarin keributan yang kasus MK dan DPR kemarin. Kalau itu diteruskan, itu pasti kan bisa targetnya menggagalkan pelantikan Prabowo. Betul. Satu. Ya kedua, ini upaya-upaya itu akan terus dilakukan sampai sebelum Prabowo ini dilantik sebagai presiden. Betul. Gitu kan? Apa artinya memang targetnya apa? Kalau Prabowo tidak dilantik, dinyatakan dia batal menjadi presiden, maka yang dilantik kan yang nomor 2. Pemenang nomor 2 kan? Siapa pemenang? Oh iya, Anies. Abah. Ketemulah tuh kepentingan luar sama kepentingan dalam kan? Arti jahat ya kalau gitu. Nah, ini bahaya sekali. Nah kadang-kadang kan begini. Kadang-kadang saya nggak sampai ke sana loh itu. Loh. Ini kan para aktivis, kemudian dosen-dosen, kemudian para pengamat tidak semuanya mempelajari ini secara detail gitu. Hanya melihat karena terungkap kan selalu yang diangkat Jokowi KKN dinasti. Itu kan awal itu aja ya. Itu kan selalu itu. Ya, itu aja. Ya, yang diserang Gibran, MK, yang diserang Kaisang. Persoalan ini persoalan private jet, ya kan? Ya. Yang ahli-ahli hukum tata negara semuanya bicara ini apa ini? Gitu loh. Nah, memang ini dasarnya kebencian karena kekalahan di dalam Pilpres kemarin. Betul. Itu aja sebenarnya sih dasarnya. Nah, kemudian tanpa disadari, sikap-sikap ini disambut
oleh kepentingan asing. Nah ini jangan main-main kita nanti. Ini ketika nanti Saya garis bawahi itu. kita kaitkan dengan pemilu Amerika, Oke. harus dilihat partai mana yang menang. Ini pasti ada kepentingannya juga terhadap Indonesia, gitu. Ngeri juga ya. Punya Jadi- efek ya, punya ini Ya ya. pasti karena kita ini termasuk negara yang dianggap strategis kan. Betul. Terutama di lautan, di laut kita ini di kekuatan maritim kita ini kan diperhitungkan oleh negara-negara besar, itu diperhitungkan bukan karena kita punya alutsista yang kuat, bukan, tetapi posisi strategis. Siapa yang bisa bekerja sama dengan Indonesia untuk menempatkan kekuatan senjata dan militer mereka di negara kita untuk menghadapi musuh mereka. Nah, ini memang harus melihatnya secara komprehensif gitu loh. Nah, teman-teman kan belum sampai ke sana kan. Efeknya apa, terjadi seperti apa. Ya karena Analisa sampai nggak punya referensi untuk bicara seperti itu. Ini kan harus punya referensi. Ya Bung Norman lihat kan kita punya iya. bagaimana ini buku sejarah keberhasilan dan kegagalan Iya. CIA, ya kan, dan banyak lagi buku-buku politik yang harus dipelajari. Nah sebenarnya kita ini lupa bahwa Soekarno turun itu karena campur tangan Amerika. Betul. Ya. Tuh, Soeharto turun karena campur tangan Amerika. Betul. Ditelepon Habibie langsung, turun, kan. Gus Dur turun juga ada di situ, walaupun ada gerakan kita tahu, kita melakukan gerakan itu. Tapi mereka juga ikut dompleng. Kalau Soekarno dan Bung Karno dan Pak Harto bukan dompleng lagi, memang pemain utama asing ini. Ya kan? Tapi kalau faktor Habibie dan Gus Dur itu dompleng. Megawati dompleng. Semua. Nah, kalau di SBY siapa? Aktor utama mereka untuk memenangkan SBY. Langsung dari sana Ya, ya. dan saya kan udah ngomong di beberapa media. Kalau nggak mau itu bantah dong. Gitu. Nah. Untuk Pak Prabowo ini ada kecenderungan ke sana nggak nih kelihatannya nih? Dari sisi mana mereka masuk? Pasti ada, karena Kelemahannya dicari ya kan. dicarilah nanti kelemahan-kelemahannya kan. Memang misalnya diisukan makan gratis untuk peningkatan gizi gagal, itu kan Ya itu. itu kan bisa. Itu lagi dibusin-busin tuh ya. Oke. Nah, jadi kan nanti persoalan pangan ini kan Pak Prabowo nanti itu akan fokus persoalan bagaimana pangan. Sebab kalau kita ketergantungan kepada impor kan bahaya. Ya. Ya, kita bisa dimainkan. Mereka naikkan harga, kita nggak bisa beli atau barangnya tidak ada karena kita ketergantungan kepada impor, maka rakyat kita menjadi kelaparan, susah misalnya mendapatkan. Makanya swasembada pangan itu penting banget ya. Pertanyaan saya, ada nggak partai-partai kita ya yang sekarang ini yang ke sana ikut? Cantolannya keluar. Kalau secara institusional nggak ada ya. Oke. Tetapi secara person bisa saja. Ya kalau secara Kalau person institusi kan nggak mungkin, mungkin aja. karena banyak orang. Nah, tapi kan itu nanti kecenderungannya dilihat pada polisi masing-masing partai. Kemana kecenderungan mereka ini? Nah, jadi Tidak apa waktu dalam membuat undang-undang dan segala macam. ya membuat undang-undang, kemudian Titipan ya kan. dalam sikap politiknya menghadapi situasi misalnya, ya kan? Ini jadi gitu. Nah tadi kan kembali misalnya, apakah Pak Mahfud ini sendirian? Saya enggak. Ya kan belum tentu juga. Ya. Apakah Pak Mahfud ini sendirian? Gitu loh. Apakah dia ada pasti kelompok pasti ada, Ya. ya kan? Yang kira-kira sama pikirannya dengan dia, bagaimana menghancur leburkan yang namanya Jokowi kan gitu, Iya. ya kan? Yang tadinya dia puji-puji sebelum dia menjadi capres, setelah dia menjadi capres kalah, mulai Pak Jokowi dipojokkan, ya kan? Nah, menurut saya tidak apa-apa orang memojokkan Jokowi, tapi jangan dong dari orang yang sudah diangkat, dipercaya, menjilat-jilat Pak Jokowi, tiba-tiba sekarang memusuhi. Ada apa ini orang seperti ini? Munafik. Nah, ini tidak fair, gitu Iya kan? sih. Bukan berarti orang tidak boleh mengkritik atau menghujat Pak Jokowi, silakan. Tapi ideal. Tapi siapa? Kan gitu. Iya. Mungkin kalau saya menghujat Pak Jokowi itu wajar, saya nggak dapat apa-apa Iya. kok. Baik dalam materi 1 rupiah pun enggak, Kita punya pokoknya nggak dibayar. Kan? dalam jabatan juga enggak. Iya.
Ya kan? Tetapi kan kita tidak melihat kita dapat Karena rasa kebangsaan aja. Ya, artinya Ya kan kan? bagaimana kita membuat pemerintahan itu stabil, ya apalagi proses transisi dari Presiden Pak Jokowi kepada Prabowo. Ini kan kita harus menjaga supaya ini bisa berjalan normal, mulus, ya kan? Nah, nanti silakanlah kalau Prabowo sudah dilantik, silakan dikritik lagi, nggak apa-apa, tapi proporsional. Ya. Nah, ya proporsional. Kalau Jangan sekarang ini serampangan aja pokoknya. Jangan asal aja bunyi gitu. ya kan. ini asal ngomong. Asal ngomong. Yang penting berani tampil. Ya, Dia buat dikenal. apalagi kan dia pikir Jokowi udah nggak punya kekuatan, ya kan? Berani kan karena Jokowi dianggap kekuatannya itu udah menurun sekali menjelang akhir masa jabatan. Jadi dianggap Pak Jokowi nggak bisa berbuat apa-apa lah kalau kita kritik, ya kan? Nah, mereka juga paham secara psikologis Jokowi itu orangnya tidak reaktif. Maksud saya kalau dia mendapatkan serangan dia nggak langsung nggak merespon langsung. Dia kan modelnya bukan kayak begitu. Betul. Mungkin kalau Pak Prabowo Langsung bisa reaksi. ya. Ini kan tipenya berbeda-beda gitu lah. Ya. Jadi gitu. Bagaimana Kang Jeng? Ini saya dapat pelajaran banyak ya dengan Anda ini ya kan. Ya, gitu. Jadi rupanya di balik itu ada pihak-pihak tertentu. Oh iya pastilah. Gak bisa politik itu kita. Ya Pak Harto kan Menteri Luar Negeri langsung telepon Pak Harto. Bilang supaya mengundurkan diri. Ya kan itu kan Habibie yang ngomong di bukunya. Bung Karno juga kita udah tahu banyak ceritanya. Ya kan Megawati kita sudah tahu siapa yang Waktu Menteri Luar Negeri siapa dulu? Ada Malik siapa? Enggak dong, Menteri Luar Negeri Amerika. Madeleine Albright. Madeleine Albright. Nah, jadi orang harus tahu gitu. Kepentingan asing terhadap Indonesia itu apa? Tentu seperti Amerika misalnya tidak terlalu happy dengan Jokowi karena Jokowi terlalu dekat sama Cina. Bukan itu aja kebijakan itu merasa mereka tidak bisa lagi beli barang mentah. Lah ya itu kan ya artinya kan kalau kita lihat itu kan memang di sini yang dominan kan China gitu. Investasinya kan. Gitu. Tapi saya yakin dan percaya ya rakyat Indonesia itu 80% suka dengan Pak Jokowi. Itu kan hasil survei. Ya, dan sampai sekarang. Survei. Tingkat yang nggak suka ini kan yang kalah perang kemarin. Ya kan? Beda ideologi. Ya kan? Nah, kebetulan orang-orang yang ini orang-orang sempalan, orang-orang yang ada di tingkat menengah nih. Ada yang baru jadi pembicara. Dia maki-maki itu. Dia kan dia mau cari populer masalahnya. Salah satu yang paling enak adalah maki-makinya presiden. Iya. Itu yang terjadi. Cepat populernya ya. Cepat populernya. Ya. Itu yang terjadi. Yang nggak jelas tiba-tiba dia populer hanya untuk diri dia. Kalau Pak Mahfud ya, tadi kan kita cerita ada udang di balik batu misalnya. Apa sih target dia menyerang Pak Jokowi menurut Kang Jeng? Sebenarnya nggak ada. Kalau hati kecilnya itu dia senang mau sama Pak Jokowi. Cuman dia targetnya gue bisa masuk lagi nggak di Prabowo. Tapi kan nggak mungkin dong. Dah. Kalau dia udah nyerang Pak Jokowi mana? Namanya politik bagaimana? Politik kan 1 tambah 1 bisa 4 bisa 0. Itu yang saya lihat. Jadi kayak seperti Mahfud, seperti yang lain. Seharusnya ya menteri-menteri ini yang ikutnya Pak Jokowi seharusnya mempertanggungjawabkan hasil kerjanya ke masyarakat. Ini loh hasil hukum dan HAM selama 10 tahun. Politik, hukum, dan HAM. Ya. Begitu juga ekonomi. Ya. Begitu juga sosial. Begitu juga infrastruktur. Jangan Pak Jokowi semua yang ngomong. Ini kesempatan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Kenapa? Karena ini berkesinambungan. Biar masyarakat tahu hasilnya udah seperti apa sih 10 tahun ini Pak Jokowi. Tapi kan menteri-menteri nggak ada yang ngomong ya. Nah, inilah yang saya sesalkan.
Ya, termasuk seharusnya tugasnya juga memperjelas itu adalah kalau dulu Menteri Penerangan. Sekarang Kominfo seharusnya menjelaskan itu ke rakyat Indonesia nih hasil 10 tahun. Nah ini belum nggak ada. Ini masih ada waktu lah. Sebulan lagi masih ada waktu lah. Tapi kalau Sri Mulyani kan memang dia selalu merespon itu kan. Satu kan nggak semuanya. Nggak semua seperti Kak Sri Mulyani. Yang lain menterinya nggak ada. Jadi akhirnya Pak Jokowi aja ngomong ini keberhasilan seperti ini. Menterinya ngapain? Ini mohon maaf ya, saya kritik. Nggak apa-apa lah. Ya, Dan perlu dikritik kan. iya. Kenapa? Kalau semua menteri bicara, karena ini kan banyak yang dikerjakan. Satu contoh misalnya, waktu Pak Jokowi jadi presiden, dulu kan desa kan nggak pernah dibantu. Begitu Pak Jokowi jadi presiden, desa itu dibantu setiap tahun itu 1 miliar. Ya, ada yang 2 miliar dapatnya. Nah itu ada sekitar 366.000 jalan desa itu udah dibangun. Kira-kira sikap Pak Jokowi ya terhadap serangan-serangan, kalau terhadap dirinya mungkin dia menganggap sudah hal biasa. Ya. Tapi kan terhadap keluarga, Iya itu. kalau putra-putri menantu semua. Menang Kaisang. Ini bagaimana sebenarnya kalau pernah tendangan relawan? Iya, sebenarnya kurang gini ya, kurang diberikan penerangan. Jadi sebenarnya masalah Kaisang itu numpang dia sama ikut pengusaha yang dari Singapura. Karena istrinya kan udah hamil 8 bulan. Ya kan, kalau naik pesawat komersil itu kan ini. Nah, ditawarkan oleh seorang temannya yang pengusaha yang ada di Singapura. Udah ikut pesawat kita mau ke sana juga. Lucunya mungkin si Kaisang itu selfie atau istrinya selfie. Nah itu yang jadi rame. Sebenarnya biasa juga. Biasa. Nah kalau bicara itu sih siapa sih? Ibu Mega pakai pesawat itu juga. Selfie kan biasa. Iya. Kalau bicara masalah pesawat pribadi, banyak tokoh-tokoh politik. Kenapa Kaisang? Nah ada tendensi. Jadi mau Pak Presiden kita ini, apa yang Anda katakan tadi itu mau dikucilkan, mau di apa? Itu yang kita rasakan itu ya. Mungkin Pak Jokowi juga nggak apa-apa. Tapi kita, ya kan sebagai relawan, nggak enak ini kan gitu kan? Sakit hati ya kan. Itu yang saya ketahui tentang keluarga Pak Jokowi. Nah teman-teman, itulah tadi bagaimana analisa yang tajam, video yang sangat luar biasa, diskusi yang sangat alot dari Bung Zulfan Lindan bersama dengan relawan Jokowi teman-teman ya. Dan saya sangat excited banget tadi mendengarkan Bung Zulfan Lindan menjelaskan bagaimana campur tangan pihak asing di tengah-tengah isu untuk menjatuhkan Presiden Jokowi, mungkin untuk menggoyang-goyangkan pelantikan Pak Prabowo Subianto, bagaimana asing tidak happy dengan Indonesia karena utamanya Pak Jokowi ya, karena ya sangat mesra dengan China, bagaimana juga Presiden Jokowi juga sepertinya sedang membangun hubungan dengan China teman-teman ya. Dan ini yang sangat luar biasa, politik luar negeri yang ya ngeri-ngeri sedap lah. Sepertinya Pak Prabowo nanti harus memilih menteri luar negeri yang ya minimal mendekati level dia lah dalam berdiplomasi teman-teman. Karena ya Pak Prabowo sangat ulung dalam berdiplomasi luar negeri teman-teman ya. Bisa kita lihat lah terbukti dari beberapa pidato-pidato beliau di forum-forum internasional teman-teman. Dan juga bagaimana tadi ada udang di balik batu dari setiap kritikan Pak Mahfud MD yang disebutkan oleh relawan Jokowi yang juga sangat mencengangkan bagi saya teman-teman. Ini di luar dugaan saya juga sih. Ternyata ya analisis dari relawan Jokowi ya seperti itu ya. Beliau menyerang Presiden Jokowi, memukul Presiden Jokowi, tapi untuk menjilat dalam tanda kutip ya, menjilat ke Prabowo Subianto. Jadi seolah-olah mereka ini membuka tabir bahwa ya pasangan Bapak ini nggak bagus, Pak Jokowi nggak bagus untuk bersama Bapak, bagusnya seperti ini ya. Inilah barisan sakit hati yang berusaha untuk mendekat kembali. Ya kalau teman-teman lihat ya, Refly Harun itu sangat aktif dan sangat getol mengangkat isu-isu ya terkait Presiden Jokowi, termasuk Fufufafa, Jet dan segala macam ya. Apa untungnya apa mereka ini ingin membatalkan pelantikan Pak Prabowo
dan Gibran dan berharap Abah dilantik nanti. Waduh, ini akan dijawab nantinya di tanggal 20 Oktober nanti, teman-teman. Dan sepertinya ya angan-angan mereka, harapan-harapan mereka ini, Refli Harun dan kawan-kawan ya akan sirna seketika, teman-teman ya. Karena kalau kita lihat kemarin di IKN itu Pak Prabowo dan Pak Jokowi sangat mesra, teman-teman. Dan ya seperti ini menampar isu-isu yang selama ini dihembuskan oleh para pembenci bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo retak. Waduh. Emang keren pemimpin kita, teman-teman. Keberlanjutan yang smooth, yang soft landing, yang juga saling bahu-membahu untuk menyongsong pemerintahan berikutnya. Ya inilah pemimpin yang kita harapkan, Jokowi dan juga Prabowo. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.